Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Immanuela Gisel Malikla, absen 17 dari kelas 11 TJKT 1. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan memberikan tutorial, yaitu mengkonfigurasi DNS dan web server pada Debian 12. Pertama kita akan login dulu sebagai root, lalu masukkan password. lalu mengisikan password. Di sini kita akan Nah, setelah itu kita akan mengecek IP yang kita gunakan pada Debian dengan mengetikkan perintah ipa. Nah, di sini saya menggunakan IP 10.10.26.17/8. Nah, setelah itu kita akan mengatur IP pada klien dengan masuk pada kontrol panel. Seperti biasa, kita akan mengecek pada bagian Network and Internet, Network and Setting Center, lalu change adapter setting. Karena pada lalu kita akan setting pada bagian VMnet satunya karena itu yang terhubung pada Debian, ke properties, lalu pada bagian IP versi 4. Ya, di sini Nah, kebetulan di sini saya sudah mulai menyiapkan IP-nya. Untuk IP address pada klien saya menggunakan 10.10.26.18, subnetnya menggunakan 255.0.0.0, dan default gateway kita menggunakan yang sama pada server yaitu 17, dan DNS juga menggunakan default gateway, IP yang sama dengan default gateway dan IP pada Debian tadi, dan sebagai isi server. DNS dengan IP server. Jika sudah, lalu di OK. Untuk memastikan kembali apakah IP klien sudah digunakan, kita bisa mengecek pada details. Nah, di sini sudah digunakan, sudah tersetting sesuai dengan apa yang kita setting tadi pada properties. Debiannya. Selanjutnya kita kembali pada Debian. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada directory bind 9 yang digunakan untuk mengatur DNS. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal bind 9 yang untuk DNS. Namun jika teman-teman sekalian belum menginstal bind 9, bisa menginstal terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah apt stripget spasi install spasi bind 9. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal, jadi saya akan langsung masuk saja dan mengetikkan perintah cd spasi slice etc slice bind. Nah, di sini kalau tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, berarti ini sudah masuk ke directory-nya. Kita sudah mulai bisa mengkonfigurasi DNS dan kita bisa mengatur DNS. Selanjutnya kita akan masuk ke default zone-nya dengan mengetikkan perintah nano spasi name titik conf titik default strip zone. lalu enter. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan membuat domain. Saya membuat domain dengan nama tjkt.local. Nah, lalu kita juga akan mengatur IP, dan IP di sini yang kita gunakan hanya 3 oktet. Padahal kan di awal kita biasanya IP itu 4 oktet kan, namun di sini kita hanya menggunakan 3 oktet. Namun tetap kita balik, letaknya itu dibalik. Jadi yang harusnya di oktet 3 akan kita pindah atau taruh di oktet pertama, dan oktet pertama akan dipindah ke oktet ketiga. Dan untuk oktet keempat atau yang di 17 tadi nanti akan digunakan Simpan dengan lalu kita akan simpan dengan ctrl+x, y, dan enter seperti biasa. Lalu kita akan menyimpan file yang sudah kita simpan itu tadi, disalin dengan mengetikkan perintah cp db.local spasi db.domain. Enter. Lalu yang kedua kita juga akan mengetikkan perintah cp spasi db.127 spasi db.ip. lalu enter. Nah, di sini berarti sudah berhasil. Nah, di sini tidak ada peringatan apapun, berarti sudah berhasil. Jika kita sudah mengetikkan perintah tersebut, kita akan
membuat domain Kita akan dengan masuk ke DB domain. mengetikkan perintah Untuk nano db membuat domain. subdomain. Kita akan mengetikkan perintah nano db titik domain. Enter. Nah, Tampilannya akan seperti ini. Kita akan ubah pada Tampilannya localhost. akan seperti ini, Localhost yang lalu di tugas sini, kita adalah di mengganti sini, dan localhost di tersebut yang di sini akan kita ganti dan di sesuai localhost yang sini tadi sudah kita ganti atau nama menjadi domainnya. nama domain yang sudah tadi kita buat di awal, yaitu tjkt.domain. tjkt.lokal, sorry. Juga diganti tjkt. Nah, di sini juga kita ubah menjadi tjkt.lokal. Yang di bawah juga diganti. Nah, yang bagian bawah ini juga akan kita ubah menjadi tjkt.lokal atau nama domain yang sudah kita atur pada awal tadi. Nah, yang di sini akan kita ganti menjadi nama dengan IP yang sudah tadi kita atur untuk IP server secara lengkap dan urut dari port yang pertama, yaitu 10.10.26.17. Nah, yang di bawah ini akan kita hapus aja, dan yang bagian A-nya dihapus juga. Ubah ini yang depan dulu. Pada Kita sisakan hanya satu aja. hanya satu aja. Dan di belakang sini kita akan ketikkan. Nah, lalu di bawah ini kita akan ganti menjadi IP seperti yang di atas, 10.10.26.17. Nah, pada bagian depan ini kita akan hapus. Nah, di bagian depan ini akan kita hapus menjadi nama subdomain. Saya kebetulan di sini akan menggunakan atau membuat dua subdomain, yaitu guru dan siswa ya. Nah, untuk yang di sini saya pertama-tama akan membuat guru dan yang kedua yang siswa. Untuk format tetap sama seperti yang di atas. Formatnya sama seperti yang di Siswa, atas. Nama subdomain, IN, lalu A, dan lalu IP server. 10.10.26.17. Jika sudah, akan kita Nah, lalu akan kita simpan dengan ctrl seperti biasa, lalu Y dan enter. Setelah DB Nah, domain sudah selanjutnya diatur, kita akan mengatur pada DB akan IP. masuk ke DB IP-nya. Kita akan atur dengan perintah nano db titik IP. Enter. Nah, untuk DB IP akan muncul seperti ini. Nah, seperti biasa, yang localhost akan diubah menjadi nama domain yang tadi diatur, yaitu tjkt.lokal. Nah, di sini juga akan diubah menjadi tjkt.lokal. Nah, pada bagian ini juga kita ubah menjadi nama domain, yaitu tjkt.lokal. Bawahnya juga diubah menjadi tjkt.lokal. Kita juga Tetap diperhatikan lagi untuk titik ya, jangan dihapus. Selanjutnya, pada bagian depan kan ada 1.0.0 itu akan kita ubah menjadi angka bikin lagi menambahkan IP pada oktet terakhir 4. Yang oktet keempat itu 17. Ini kita hapus, kita ubah dengan kita. Nah, jika sudah, kita akan buat lagi untuk yang sini sama subdomain. Kalau tadi kan untuk domain. Untuk format masih sama 17 IN PTR, namun pada bagian belakang ditambah dengan subdomain dan diikuti oleh nama domain. subdomain beserta Ya, dengan sebagai domainnya. contoh, guru titik tjkt titik lokal. tjkt titik lokal. Nah, seperti ini formatnya. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini ya. Oktet keempat dari Nah, dilanjut lagi dengan subdomain yang kedua, 17 IN PTR siswa titik tjkt titik lokal. lokal. Jangan lupa untuk diberi titik pada terakhirnya ya, jangan sampai lupa karena kadang titik itu bisa memengaruhi Lalu disimpan dengan domain nanti. ctrl. Nah, lalu disimpan dengan ctrl X, Y, dan enter seperti biasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada resolver dengan mengetikkan perintah Kita akan masuk nano spasi slash etc slash resolve titik conf.
resource titik konfigurasi dari solver. Nah, untuk tampilan yang muncul nanti itu akan blank gitu, warna hitam semua. Namun karena saya sudah pernah men-setting, makanya yang keluar seperti ini. Dan untuk format penulisan, jika nanti yang muncul adalah blank warna hitam saja seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada name server yang diikuti dengan IP server yang tadi kita sudah atur pada Debian. Yang pertama pada saat kita ngecek itu IP. Lalu setelah itu adalah server diikuti dengan nama domain yang teman-teman sudah atur. Nah, lalu kita akan simpan dengan ctrl-x, y dan enter seperti biasa. Nah, setelah kita sudah mengatur resolve atau resolver, akan kita restart untuk menyimpan semuanya dengan mengetikkan perintah service bind 9 restart. Dengan perintah service bind 9 restart. Nah, di sini sudah jadi. Nah, jika ada peringatan merah atau apapun itu berarti itu berhasil. Dan biasanya beberapa device ada yang tidak berhasil dengan perintah service, namun bisa diganti dengan perintah sistem CTL ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah merestart, kita akan mengecek statusnya apakah sudah running atau belum dengan mengetikkan perintah sistem CTL status bind 9. CTL status bind 9. Nah, ini yang muncul sudah hijau, ada tulisan aktif dan running. Berarti konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah benar dan DNS-nya sudah berjalan atau domain yang kita buat itu sudah bisa diakses atau bakal kelihatan kalau kita cek. Nah, untuk step yang selanjutnya kita akan mengecek kembali, memastikan aja apakah domain dan subdomain yang kita buat itu beneran udah tampil atau belum ya. Kalau kita cek atau benar udah ada belum ya, dengan mengetikkan perintah nslookup. Yang pertama kita akan mengecek nslookup yang diikuti dengan IP server. Nah, itu udah muncul ya teman-teman tiga-tiganya, yaitu 2 subdomain dengan 1 domain yang memang sudah sesuai dengan apa yang kita buat tadi di awal. Selanjutnya kita tetap akan memastikan, mengecek apakah benar-benar untuk domain dan subdomain yang sudah aktif. Kita tetap pakai perintah yang sama yaitu nslookup, namun diikuti dengan nama domain dan subdomain. Yang pertama kita akan coba cek dengan nama domainnya yaitu tckt.lokal. Ini juga udah muncul. Kalau udah munculnya seperti ini itu berarti udah benar. Selanjutnya kita akan coba cek yang subdomain yang pertama yaitu yang guru. Nah, di sini juga udah muncul formatnya benar. Nah, selanjutnya itu yang siswa. Nah, formatnya juga udah benar teman-teman. Jadi semuanya udah betul, aktif, running dan bisa ke baca. Sekarang kita coba cek lagi di yang klien melalui CMD. Untuk perintah juga tetap sama ya teman-teman. Nah, selalu kita masuk ke CMD. Yang pertama, kita akan ping dulu terhadap server, IP server, biar kita tahu apakah sudah terhubung atau belum. Kita ping ke IP server ya, yang 10.10.26.17. Nah, sudah TTL nih. Berarti antara klien dengan server itu sudah terhubung atau tersambung. Lalu sekarang kita akan mengecek apakah untuk domainnya dan subdomainnya itu tuh beneran muncul nggak sih di klien gitu. Untuk perintah masih tetap sama menggunakan nslookup. Yang pertama sekarang kita mau ke IP dulu, IP server. Nah, udah muncul nih. Di sini sudah terbaca. Untuk formatnya juga format yang berhasil gitu loh. Nah, kalau yang di sini emang nggak. Selanjutnya kita akan ke kita akan coba cek domain. Nama domain. Nah, di sini juga udah muncul, Nah, di situ udah terbaca. Nah, selanjutnya ke subdomain yang pertama, yaitu ke nama guru. Subdomainnya. Nah, di situ juga berhasil. Lalu yang terakhir adalah nslookup ke subdomain yang siswa. Biasanya kalau sudah sepertinya sudah jadi semua, untuk memastikan kita juga. Nah, di sini juga udah muncul formatnya sama yaitu berhasil juga. Jadi ini udah jadi
berarti untuk masalah Nah, DNS kalau udah beres. jadi berarti untuk DNS itu udah beres. Sekarang kita akan Nah, untuk masalah DNS ini kita udah beres. Sekarang kita balik ke konfigurasi web server. Sebenarnya pada dasarnya web server sama DNS ini sama aja, perlu menginstal sesuatu. Bedanya kalau DNS kita pakai Pine 9, tapi kalau web server ini kita pakai Apache 2. Nah, Apache 2 ini perlu diinstal dengan mengetikkan perintah apt stripget spasi install spasi Apache 2. Namun perlu diperhatikan jika kita ingin menginstal Apache 2, kita harus keluar terlebih dahulu dari directory bind 9 dengan mengetikkan perintah cd, lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar. Nah, di sini kita sudah keluar ya dari directory bind 9. Baru kita bisa menginstal Apache 2 dengan perintah yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kebetulan saya sudah pernah menginstal Apache 2 karena saya juga sudah pernah praktek untuk web server. Jadi saya akan langsung membuat directory untuk subdomain yang sudah tadi kita buat pada DNS. Nah, untuk yang pertama saya akan membuat subdomain untuk guru dengan mengetikkan perintah mkdir spasi strip p spasi slice var slice www slice guru. Lalu jika berhasil membuat directory, kita akan masuk kepada directory-nya guru tersebut dengan mengetikkan perintah cd spasi slice var slice www slice guru. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory dari guru, web servernya untuk guru. Nah, lalu sekarang kita akan bikin indeks dengan mengetikkan perintah nano spasi index titik html. Lalu enter. Nah, tampilannya memang akan blank seperti ini ya teman-teman, karena nanti kita akan manual codingnya dari awal, benar-benar awal sampai nanti akhir. Untuk halaman website, ini merupakan format coding yang saya gunakan untuk guru. Nah, di sini saya membuat tabel karena memang disuruh untuk membuat tabel. Nah, formatnya kira-kira seperti ini. Saya menggunakan background color, saya menggunakan judulnya itu H1 dan saya bikin center, dan untuk tabelnya saya juga bikin ke tengah, dan pada awal yang atas sendiri saya pakai PHP dan ke bawahnya pakai TG untuk tabel data. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti tinggal saya lanjutkan aja ke bawah karena kurang lebih saya menggunakan 6 data. Nah, kira-kira seperti ini tampilan untuk 6 data yang saya gunakan pada tabel guru. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita simpan saja seperti biasa dengan ctrl-x, y, lalu enter. Nah teman-teman, tadi kita udah simpen hasil codingan kita. Sekarang kita akan bikin virtual hostnya untuk webnya kita yang tadi kita udah coding itu dengan mengetikkan perintah nano spasi slice apache slice apache 2 slice sites strip available slice guru conf. Nah, yang muncul memang akan sama blank space juga karena kita akan mengisinya dengan manual ya teman-teman. Dan lebih formatnya seperti ini ya teman-teman. Untuk server name nanti disesuaikan saja dengan nama subdomain serta diikuti oleh domain seperti itu. Dan untuk dokumen rootnya juga disesuaikan dengan nama subdomainnya teman-teman. Ya kurang lebih formatnya seperti itu, nanti disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, seperti biasa akan kita simpan dengan ctrl-x lalu y dan enter seperti biasa. Nah, jika kita udah simpan tadi, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan mengaktifkan virtual hostnya dengan mengetikkan perintah a2 nsite guru titik conf. Nah,
udah muncul seperti ini kan ada tulisan sistem reload Apache 2. Nah itu nggak masalah teman-teman, kita nggak harus ke reload dulu, itu intinya udah berhasil diaktifkan, udah bisa diaktifkan, tapi untuk diaktifkan kembali kita harus reload. Namun sebelum kita reload, kita harus restart terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah systemctl restart Apache 2. Ya sudah, kita enter. Nah, jika kita sudah merestart, lalu kita akan mereload seperti perintah yang tadi dengan perintah systemctl reload Apache 2. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman, karena nggak ada perintah merah atau apapun itu. Dan di sini berarti seharusnya sudah jadi, bisa kita tampilkan di webnya atau di browsernya. Sekarang kita cek. Nah, sekarang kita coba cek nih ke browsernya apakah benar udah jadi atau belum. Kita bisa langsung di pencarian, kita bisa langsung ketik nama subdomain dengan domainnya. Seperti contoh di situ guru.tckt.lokal, lalu enter aja. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Seperti apa yang tadi kita codingkan, munculnya juga sudah sesuai. Berarti prosesnya tadi udah benar dan kita bisa lanjutkan aja ke subdomain yang kedua, yaitu yang siswa. Kita akan memunculkan tabel yang berisikan data siswa. Kalau ini kan data guru, habis ini kita akan memunculkan data yang siswa. Untuk urutannya sebenarnya sama aja teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut masuk ke subdomain yang kedua, yaitu yang siswa. Nah, kita perlu keluar dulu nih teman-teman dari directory ini karena sekarang kita masih ada di directory guru. Kita keluar pakai perintah cd ya teman-teman, lalu di enter aja. Nah, sekarang kita udah keluar dari directory dan bisa langsung pakai perintah mkdir spasi strip p, terus yang slice var, slice www, dan slice siswa. Nah, direktorinya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita langsung masuk aja ke direktorinya dengan menggunakan perintah cd spasi slice var, slice www, slice siswa. Nah, di sini kita udah masuk ke direktori siswanya. Sekarang kita langsung bikin indeksnya aja pakai perintah nano spasi index.html. Nah, di sini sudah saya tampilkan langsung ke codingannya aja. Di sini sebenarnya sama aja teman-teman. Kita simpan seperti biasa pakai ctrl X, Y, dan enter. Lanjut ke step yang selanjutnya, sama aja kita harus bikin virtual host untuk yang siswa dengan perintah yang sama seperti tadi, nano spasi slice etc slice apache 2 slice sites strip available slice siswa conf. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk format masih sama seperti yang guru, hanya pada bagian server name dan dokumen rootnya kita ubah. Lalu kita simpan seperti biasa dengan ctrl X, Y, dan enter teman-teman. Nah, di step selanjutnya sama juga kayak sebelumnya guru, kita akan mengaktifkan virtual host yang sudah tadi kita buat untuk subdomain yang siswa. Sama perintahnya A2 msite siswa titik conf. Bedanya di siswa tadi ya teman-teman. Nah, di situ udah diaktifin. Lalu kita akan restart dengan perintah yang sama, systemctl restart Apache 2. Lalu di klik enter. Nah, jika sudah di restart, sudah berhasil, kita akan mereload dengan perintah systemctl reload Apache 2. Lalu enter. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Setelah sudah jadi, kita bisa langsung cek aja di web server, di browser. Nah, perintahnya sebenarnya masih sama yang dicari, cuman pada bagian depan itu kita ganti menjadi siswa. Jadi siswa titik tckt titik lokal. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Berarti itu sudah jadi, sudah berhasil juga baik yang guru maupun siswa. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, cara mengkonfigurasi DNS serta web server.
Sekian dari saya teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.